Assalamualaikum Pak Yusuf. Salam hormat dari muridmu yang tak sopan memberikan salam melalui surat ini. Malam ini aku ingin menyampaikan bait rindu untuk guru terbaikku. Teruntuk penuntun jalanku yang kini sedang berlayar ke pulau seberang, aku tuliskan surat ini untukmu. Karena aku tahu, ini waktu terindah untukku melukiskan kisahmu, yang barangkali ada yang mau membacanya di kala senja, atau sekedar menyimaknya melalui suara angin yang mendesir. Karena aku tahu, inilah saat terbaik untukku melukiskanmu. Bagiku, engkaulah air yang kan selalu menyejukkanku ketika ku dahaga. Engkaulah matahari yang menyinariku agar aku bisa tumbuh dan berkembang. Engkaulah angin yang menemaniku ketika aku sedang kesepian. Dan engkau tak sungkan menjadi cacing agar tanah tempatku bertumbuh penuh rongga dan kesuburan. Sungguh, peranmu tak tergantikan, wahai guru terbaikku. Sekelumit kata tadi adalah sajak rindu untukmu, guru terbaikku. Aku teringat pertemuanku denganmu sepertinya bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah takdir yang dirancang oleh Sang Maha Kuasa. Karena aku dan engkau tak pernah bertatap muka sebagai guru dan siswa di kelas. Aku masih ingat, 2016 menjadi awal pertemuanku denganmu. Terlahir menjadi anak pedesaan di Gresik Selatan, lalu berpetualang di hutan Kalimantan 6 tahun lamanya, sebelum kembali ke tanah kelahiranku ketika sekolah di SMP. Menjadi anak baru di lingkungan baru dengan bahasa yang sedikit berbeda dari teman kebanyakan, membuatku sedikit minder. Apalagi kulitku tak seputih teman kebanyakan. Tapi, untuk mengingat masa lalu itu hal yang wajar kan? Dan aku beruntung. Aku benar-benar masuk menjadi anggota OSIS. Yang dari situ, jiwa kepemimpinanku semakin diasah. Dulu aku hanya anak yang bicara saja sangat malu. Apalagi bisa berdiri di depan banyak orang. Dari Pak Yusuflah, aku berani. Entah, mungkin beliau memiliki kekuatan yang tanpa aku sadari, aku mulai bisa berbicara di depan banyak pasang mata. Itulah hebatnya Pak Yusuf. Tidak hanya itu, beliau mengajarkanku bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Dan dari OSISlah, jiwa kepemimpinanku berkembang. Dan lagi-lagi, Pak Yusuflah yang membuatku seperti itu. Dan kemarin, aku mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi peran sebagai siswa yang selalu diingat Pak Yusuf. Hari itu, rasa tidak percaya diri langsung muncul. Bagaimana bisa aku yang tidak pandai untuk berlakon sekarang disuruh memerankan satu tokoh penting? Ya, di lain sisi itu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Aku diberi kepercayaan. Tapi di satu sisi, aku merasa tidak pantas karena aku tidak begitu percaya diri. Kemudian Pak Yusuf berucap, "Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa memerankan tokoh ini dan pasti berhasil." Dan dalam waktu 3 hari mulai untuk membuat movie tersebut, rasanya aku makin takut. Tidak sesuai apa yang diinginkan Pak Yusuf. Dan akhirnya selesai editing. Setelah itu menunggu evaluasi dari Pak Yusuf membuat hati dan pikiranku beradu, berpikir yang tidak-tidak. Lalu kemudian Pak Yusuf senang. Bahkan beliau sempat tersenyum. Beliau sangat suka
meskipun memang jauh dari kesempurnaan. Di situ, hatiku rasanya sangat senang sekali, bersyukur bisa memberikan yang terbaik buat Pak Yusuf. Mungkin itu hal besar yang selalu saja aku ingat. Mungkin juga hal besar yang selalu saja aku inginkan. Tapi sungguh, itu tidak pernah sedikit pun aku pikirkan. Mulai dari belajar berbicara di depan umum, belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, memerankan tokoh terpenting di segmen hidup Pak Yusuf, dan banyak lagi yang mungkin saja dulu tidak pernah aku bayangkan. Pak, aku akan tumbuh dan berkembang sesuai harapanmu. Aku ingin menjadi pribadi yang kau inginkan, menjadi orang sukses seperti yang kau katakan, dan menjadi orang baik seperti yang kau lakukan. Pak Yusuf, tanpamu aku hanya angin tak bertemu. Aku tanaman tak bertanah, tanpa pijakan dan harapan. Pak, tak ada yang bisa aku berikan padamu selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Karena mungkin saja bumi dan seisinya pun tak akan cukup kupersembahkan untuk menggantikan semua kebaikanmu. Salam khidmat dariku, guru terbaik dalam hidupku.